3 detik, itu saja waktu yang kamu habiskan untuk satu headline barusan. Coba sekarang jawab jujur, apa kamu benar-benar paham isinya? Di era scroll tak berujung, kita sering merasa update hanya berbekal satu artikel pendek, bahkan kadang cuma judulnya. Padahal, riset psikologi kognitif menunjukkan semakin cepat kita mengonsumsi informasi, semakin rentan kita salah tafsir. Mari kita kupas kenapa. Dalam bukunya Thinking Fast and Slow, dalam buku ini menjelaskan 2 sistem berpikir. Yang pertama, cepat, reaktif, dan otomatis. Sistem yang kedua, pelan, reflektif, logis, dan penuh usaha. Saat kamu membaca judul provokatif, terus langsung kesal atau setuju, itu sistem yang pertama yang sedang mengambil alih. Masalahnya, sistem satu itu efisien, tapi sering salah. Ia suka generalisasi, suka cocok logi, dan rentan bias. Sedangkan sistem 2, dia butuh waktu, butuh diam, butuh kamu tahan dorongan untuk langsung respon sesuatu. Dan ini yang justru jarang kita lakukan di era notifikasi. Studi Microsoft tahun 2015 bilang, rata-rata manusia modern hanya punya 8 detik rentang perhatiannya lebih pendek dari ikan mas yang bisa fokus 9 detik setiap harinya. Hal ini karena kita dicekoki konten cepat setiap hari. Video pendek 15 detik, berita ringkasan 3000 kata, tweet sepanjang 280 karakter. Dan otak kita terbiasa hidup dalam mode next. Ini bikin kita rentan terhadap disinformasi karena nggak sempat verifikasi. Polaritas, karena kita cuma tahu 2 sisi pro dan juga kontra. Kecanduan impulsif, karena yang menantang otak sering kalah dengan yang menghibur otak. Kritis bukan soal paham saja, tapi soal mampu bertahan dalam satu ide lebih lama dari distraksi. Dan itu butuh latihan. Buku bukan cuma sumber informasi, tapi alat latihan berpikir. Saat kamu membaca 100-200 halaman tentang satu topik, maka kamu akan belajar menyusun argumen, menemukan kontradiksi, dan mengembangkan pertanyaan. Studi dari University of Sussex bilang, membaca selama 6 menit saja bisa menurunkan stres hingga 68%. Tapi itu bukan poin yang paling penting. Yang lebih penting adalah membaca panjang memaksa otak menyambung konteks. Dari premis ke argumen, ke implikasi, sampai sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kalau kamu hanya membaca cuplikan atau cuma ringkasan. Coba deh bandingkan satu artikel opini soal etika teknologi dengan buku Weapons of Mass Destruction. Artikel mungkin kasih peringatan, tapi buku kasih kamu logika, data, dan dampak sistemik dari algoritma terhadap hidup manusia. Banyak orang pikir jadi kritis itu cukup dengan bilang aku nggak percaya media mainstream atau semua itu cuma manipulatif. Tapi skeptis tanpa dasar sama dengan gampang jatuh ke paranoia. Jadi kritis artinya tahu mana referensi kredibel, tahu membedakan berita dengan opini, tahu caranya triangulasi data, dan membandingkan informasi dari 3 sudut berbeda sebelum menyimpulkan. Kritis itu kerja keras, bukan hanya insting. Pertanyaannya untuk kamu yang menonton ini, kapan terakhir kali kamu duduk, diam, dan membaca tanpa gangguan selama 1 jam? Dan kapan terakhir kamu menunda komentar demi benar-benar memahami konteks sebuah isu? Di dunia yang bising ini, diam bukan hanya kelemahan. Diam adalah ruang, dan berpikir hanya bisa tumbuh di dalam ruang. Oke, coba deh minggu ini tantang dirimu sendiri. Pilih 1 buku atau 1 laporan akademik 30 halaman. Jangan baca sekilas, jangan sambil buka WhatsApp. Duduk, baca, catat, dan juga renungkan. Karena berpikir kritis tidak dibangun dari seberapa sering kamu berkomentar, tapi dari seberapa lama dan seberapa dalam kamu mengendapkan sesuatu. Salam Spektrum, berbicara bebas, berpikiran luas.